Raman pulang ke rumah dan bertanya pada Rinky tentang Romi. Rinky mengatakan jika Romi berada di rumah Bunti untuk pernikahannya. Raman menyuruh Rinky menelpon Romi, tapi Rinky berkata jika ponsel Romi sedang off. Romi menyuruhnya menelpon Bunti, tapi Bunti mengatakan jika Romi tidak datang dalam pesta pernikahannya. Rinky lalu memberitahu Raman tentang bendelan uang yang ditemukannya di kamar Romi. Raman pun paham dan berkata kemanapun Romi pergi, dia akan menunggunya. Romi pulang dan menghentikan Sagun. Dia menegur Sagun karena telah membuatnya mencuri. Mereka pun berdebat. Romi pun menghujat Sagun karena telah memanfaatkan ketidakberdayaannya. Dia menyuruh Sagun mendapatkan uang 5 lak lagi dan membersihkan nama Iyer. Sagun berkata pada Romi bahwa kini dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sagun menantang Romi untuk memberitahukan ke semua orang tentang perbuatannya. Romi kemudian pulang dan Sagun berkata bahwa Romi pasti memilih tutup mulut daripada rahasia penyakitnya terkuat. Romi pulang dan melihat Raman. Romi mencoba bersikap wajar, tapi Raman menghentikannya. Raman menyindirnya kemudian menghajarnya. Semua keluarganya muncul dan Raman berkata jika Romi telah mencuri uang 5 lakes. Ishita yang sedang berada di rumah ibunya mendengar suara Raman dan pergi untuk melihat. Raman kembali berkata bahwa Romi sudah mematikan kamera CCTV dan mencuri uang. Ishita pun terkejut mendengarnya. Ishita bertanya pada Romi apa yang dilakukannya hingga harus mencuri uang 5 lakes. Raman terus memukul dan menyeret Romi. Dia berkata akan membawanya ke kantor polisi. Vishwa melarang Raman membawa Romi ke kantor polisi. Raman pun kembali mengungkit semua kesalahan Romi di masa lalu. Tuan Bala pun berkata akan menghukum Romi dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia juga melarang setiap orang untuk mengasihani Romi. Semua orang pun menangis. Sagun bersembunyi dan melihat dari kejauhan. Raman melempar Romi ke kaki Vishwa dan menyuruhnya meminta maaf. Romi melihat kehadiran Sagun tapi hanya bisa terdiam. Raman kembali menghajar Romi dan kemudian menyuruhnya pergi sebelum dirinya melenyapkannya. Romi merasa terluka dan pergi ke kamarnya. Malhotra berbicara dengan Raman. Raman berkata bahwa pencurinya adalah adiknya sendiri. Dia menyuruh Malhotra memenjarakan Romi. Malhotra menolak apa yang dikatakan Raman. Dia juga memerintahkan untuk mempekerjakan Iyer lagi. Toshi menyalahkan dirinya sendiri dan Ishita menghiburnya. Ishita kemudian menyuruh Nilu mengantarkan makanan ke kamar Romi, tapi Nilu berkata bahwa Tuan Bala mengatakan Reni akan datang sendiri untuk makan. Ruhi datang dengan Sravan dan hendak menemui Romi. Simi pun melarang mereka, tapi Ishita menyuruh anak-anak itu ke kamar Romi. Simi berkata mengapa dia mengirim anak-anak untuk menemui Romi karena ayahnya sudah melarang untuk tidak berbicara dengan Romi. Ishita berkata bahwa peraturan itu tidak berlaku untuk anak-anak. Anak-anak melihat luka-luka pada Romi dan mereka pun merawat Romi. Ruhi membantu merawat luka-luka Romi dan Romi menangis melihatnya. Ishita memandang mereka dan berpikir apa masalah Romi hingga membutuhkan banyak uang. Ishita teringat saat Romi jatuh di kaki ayahnya. Romi menatap Sagun. Ishita pun paham jika Sagun dibalik semua ini. Toshi berbicara dengan Pami dan Pami bercerita tentang proposal lamaran Rinky. Toshi merasa marah memikirkan Rinky. Simi menenangkannya dan berkata jika Aditya akan pulang dari pelatihannya hari ini. Toshi pun merasa senang. Aditya pulang dan mencari-cari Sagun. Raman berkata jika Sagun tidak tinggal di rumahnya lagi tapi tinggal di rumah keluarga Iyer. Raman meminta Aditya pergi ke sana jika ingin. Sagun datang dan memeluk Aditya. Sagun meminta maaf karena tidak menjemputnya. Sagun lalu bertanya pada Aditya apakah Ishita telah mengusirnya juga. Raman menegur Sagun untuk menghentikan dramanya karena Ishita tidak melakukan apapun. Raman pun memberi penjelasan pada Aditya bahwa dirinya dan Sagun telah bercerai dan tidak akan bisa bersama lagi. Raman menjelaskan hal-hal lain dengan gamblang agar Aditya mengerti jika dia melakukan semua ini untuk kebaikannya. Sagun lalu meminta Aditya ikut bersamanya. Toshi menangis dan Raman menghentikannya. Raman juga menangis dan beranjak pergi ke kamarnya. Simi pun menenangkan ibunya.
Raman menangis di kamarnya dan Ishita datang untuk menenangkannya. Raman berkata bahwa dia ingin menunjukkan pada Aditya bahwa seorang ibu yang baik adalah sepertinya. Raman berkata bahwa suatu hari Aditya akan mengerti. Ishita pun memeluk Raman. Tuan Bala menenangkannya. Toshi, Madhavi juga datang dan meminta Toshi untuk tidak mengkhawatirkan Aditya. Toshi mengucapkan terima kasih padanya. Nelu lalu berkata bahwa tamu-tamu telah datang. Toshi pun pergi menemuinya. Pami membawa proposal lamaran untuk Rinki dan menunjukkan foto calon pengantin pria pada semua orang. Adik pengantin pria Dimpel dan suaminya berbicara dengan keluarga Bala. Dimpel berkata bahwa mereka menyukai Rinki saat Pami mengirimkan fotonya. Raman berkata akan berbicara dulu dengan Rinki dan begitu Rinki setuju maka mereka akan melanjutkan proses selanjutnya. Pami meminta Toshi menyetujui proposal lamarannya. Setelah itu Pami pamit pergi. Raman meminta ibunya untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Toshi pun berkata pada Raman bahwa ini tugasnya bersama Ishita untuk menjelaskan pada Rinki. Raman menemui Madhavi dan Iyer. Raman menunjukkan surat pengangkatan kerja untuk Vishwa dan berkata jika Malhotra meminta maaf dan memintanya untuk bergabung kembali. Vishwa berterima kasih tapi berkata bahwa dirinya tidak bisa ikut bergabung. Raman meminta Madhavi meyakinkan Vishwa dan akhirnya Vishwa pun setuju. Raman pulang ke rumah dan melihat Ishita yang sedang sibuk. Mereka kemudian berbicara mengenai Rinki. Sementara Romi mencuri dompet Sagun dan mereka pun berdebat. Setelah itu Romi bergegas pergi. Sagun pun bergumam bahwa dia harus lebih berhati-hati dengan Romi. Ishita terbangun di malam hari karena panggilan darurat dari klinik. Ishita berkata akan datang. Dia melihat Raman tidur dan Ishita segera bergegas pergi ke klinik. Ishita datang dan penjaga mengatakan jika anak itu menangis terus. Ishita lalu mempersiapkan dirinya untuk mengobati anak tersebut tapi tiba-tiba Ishita melihat Raman dalam tampilan baju tamunya. Raman memberinya kejutan. Raman melepas pakaian dokter Ishita dan menutup matanya. Raman lalu berkata, "Selamat hari pernikahan." Raman memberinya mawar dan Ishita tersenyum. Raman berterima kasih pada Ishita karena telah datang dalam kehidupannya dan menjadi ibu bagi Ruhi. Ishita memeluknya dan berterima kasih karena telah membuat hari yang spesial. Ishita lalu berkata bahwa kejutan untuk Raman akan datang esok hari. Mereka mengobrol dan berdebat dengan begitu manis. Lalu Raman mengajaknya pergi. Resepsionis dan penjaga klinik pun mengucapkan selamat untuk mereka. Tuan Bala dan Vesiwa bertemu dan mengingat hari. Mereka mengatakan jika semua orang melupakan ulang tahun pertama pernikahan Raman dan Ishita. Tuan Bala berkata jika istrinya sedang tegang memikirkan Rinki dan Romi sementara Ishita pergi ke klinik untuk urusan darurat. Ishita dan Raman duduk membicarakan keluarga mereka. Ishita berkata bahwa mereka akan merayakannya ulang tahun pernikahan ini ketika malam hari bersama seluruh keluarga. Toshi dan Madhavi saling mencari suami masing-masing dan mereka pergi bersama untuk melihat mereka. Sementara Raman bertanya pada Ishita apa rencana yang akan dilakukannya. Ishita meminta Raman bersabar dan Ishita berkata bahwa dirinya tidak akan mengatakan apapun hari ini. Raman memegang tangannya dan mereka saling tersenyum. Keluarga Iyer dan Bala berencana akan mengatur kejutan untuk Raman dan Ishita. Pada pagi harinya, keluarga Bala berpura-pura melupakan perayaan perkawinan Ishita dan Raman. Raman dan Ishita juga berpura-pura bahwa mereka sedang bertengkar di depan mereka. Tuan Bala lalu berkata akan mengantar Ruhi ke sekolah dan menyuruh Toshi untuk memberi penjelasan pada Ishita agar tidak bertengkar dengan Raman. Kemudian Ishita berkata akan pergi ke klinik dan Toshi ingin Ishita mengantar ke suatu tempat. Toshi lalu memberi kode pada Shinji. Mereka lalu berangkat dan mengobrol sepanjang perjalanan. Toshi meminta Ishita untuk pulang lebih awal nanti. Tapi Ishita berkata bahwa hari ini dia sangat sibuk. Ishita lalu menurunkan Toshi di rumah Pami padahal Toshi tidak ingin pergi ke sana. Tapi Ishita sudah terlanjur pergi dan tengah berpikir rencana kejutan untuk Raman. Ishita menemui Dokter Batra yang saat itu sedang berbicara di telepon dan bertanya
perut untuk pesta bujang saudaranya. Ishita lalu bertanya padanya tentang dekorasi ulang tahun pernikahan. Dia memberitahu dan Ishita berterima kasih padanya. Dokter Batra juga memberinya kartu nama seorang penari perut yang bernama Sonia. Raman bertemu dengan temannya yakni Chinky dan dia memberi Raman hadiah pernikahan. Raman pun tersenyum dan memikirkan Ishita. Raman pun berterima kasih pada Chinky. Simi berkata pada ibunya untuk melihat semua persiapan. Toshi berkata bahwa Mihir akan mengirim Raman dan Ruhi yang akan memanggil Ishita. Mihir meminta Simi untuk tidak khawatir. Raman lalu mendapat pesan dari Ishita yang menyuruhnya untuk datang ke Hotel Orchid. Mihir mendengar ini dan berpikir bahwa Tuan Bala telah memberitahu Raman. Mihir berkata bahwa kerjanya telah selesai dan Mihir beranjak pergi. Ishita berkata pada ibunya via telepon bahwa dia tidak bisa datang. Sementara Ishita berbicara di telepon yang lain mengenai pemesanan Hotel Orchid. Madavi mendengar dan berpikir bahwa seseorang pasti sudah memberitahu Ishita. Madavi menganggap pekerjaannya telah selesai dan Madavi memutus panggilan teleponnya. Ishita menelpon Sonia dan memintanya untuk datang ke Hotel Orchid untuk memberi kejutan suaminya. Ishita menyebut nama Raman Bala agar Sonia mengingatnya. Usai menutup telepon, Sonia pun bingung karena seorang istri mengirim penari perut untuk suaminya sendiri. Keluarga Bala dan Iyer memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dan mereka memutuskan akan pergi ke Hotel Orchid. Ruhi meminta Romi untuk ikut tapi Romi berkata akan menyusul nanti. Raman datang ke hotel dan menanyakan pemesanannya. Dia mengambil kunci dan pergi ke kamar hotel. Raman berpikir jika awalnya ini hanya untuk makan malam saja. Sementara keluarga Bala dan Iyer telah bersiap. Madavi berkata bahwa Aditya ingin bermain sepak bola. Suasana hati Toshi mendadak berubah. Dia menangis mengingat Romi yang sendirian tapi dia juga teringat ucapan suaminya. Tiba-tiba Aditya datang dan bertanya akan pergi kemanakah mereka semua. Ruhi menjawab pertanyaan Aditya dan berkata bahwa mereka semua akan pergi untuk menikmati makanan China. Aditya berkata ingin ikut tapi Sagun melarangnya karena mereka semua tidak mengajaknya. Sagun berkata akan mengajaknya pergi makan malam. Ruhi berkata pada keluarganya jika Aditya akan ikut. Aditya datang dan berkata bahwa dirinya tidak jadi ikut dan akan pergi dengan ibunya. Toshi berkata bahwa seharusnya Aditya ikut bersamanya tapi Sagun telah melakukan semua ini. Mereka kemudian memperdebatkan Romi, sementara Simi menggoda Rinki dan beberapa saat kemudian mereka semua beranjak pergi.